Cerita tentang penduduk negeri Ilah namanya. Negeri Ilah. Sekarang ini masih ada wilayah Ilah namanya. Itu dulu masuk wilayah Palestina. Sekarang setelah Israel masuk merebut menjajah Palestina, semoga Allah selamatkan. Itu negeri Ilah sekarang masuk wilayah Israel. Dulu setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, di situ ada penduduk dari Bani Israel di negeri Ilah. Negeri Ilah ini Bapak Ibu sekalian, pekerjaan utamanya mereka, pekerjaan utama penduduk itu nelayan, mancing, gitu kan. Salah satu ajaran Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat, tidak boleh mancing hari Sabtu. Nggak boleh mancing hari Sabtu. Makanya mereka dikenal dengan Ashabus Sabt. Ashabus Sabt. Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Maka yang mereka lakukan waktu itu, penduduk negeri Ilah terbagi menjadi 3. Yang pertama, para pembangkang. Mereka tidak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu. Jadi Jumat malam mereka pasang jala, hari Sabtu mereka nggak mancing, hari Minggu mereka ambil hasil jaranya. Jadi mau nipu Allah. Itu yang mereka lakukan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar. Datang lalu larang, nggak boleh. Allah larang dalam Taurat, nggak boleh mancing hari Sabtu. Larang. Jadi dua kelompok ini bentrok nih. Yang satu lakukan pelanggaran, yang satu mengingatkan. Datang kelompok ketiga, hati-hati dengan kelompok ketiga ini. Kelompok ketiga ini Bapak Ibu sekalian adalah kelompok yang beriman juga sama Allah, tapi dia bukan bergabung sama kelompok kedua untuk memberhentikan kelompok pertama. Tidak, dia menahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin, biarin aja masuk neraka sendiri kok. Gitu. Ini kelompok ketiga nih. Waktu Allah datangkan bencana Bapak Ibu sekalian, Allah binasakan kelompok satu sama kelompok tiga. Kelompok dua tadi yang justru melarang dari kemungkaran itu selamat. Ini cerita tentang penduduk negeri Ilah. Waktu diingatkan kelompok pertama sama kelompok kedua, jangan, tidak boleh, haram, mereka tidak mau dengar. Datang lagi kelompok ketiga, menahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin gini-gini. Allah datangkan cobaan lebih berat. Khusus hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian, ikan-ikan di lautan datang semua ke pinggir laut. Sampai mereka tidak butuh jala, saking banyaknya ikan, sampai mereka tinggal pegang-pegang pakai tangan saja. Sebagai cobaan. Selain hari Sabtu, mereka harus keluar ke lautan naik kapal untuk ambil ikan. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk negeri Ilah pada saat itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena masalah ini. Kita dengarkan atau kita lihat kisahnya dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 dalam Al-Quran. Ayatnya 163 sampai 167. Ini tentang penduduk negeri Ilah. Jadi pernah ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengolok-olok Nabi SAW. Apa kamu itu bukan Nabi lah, segala macam gitu. Kami nggak percaya. Mana buktinya kau Nabi? Begitulah ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Karena Allah mengetahui tentu sebagai pencipta apa yang terjadi pada Bani Israel, dan Bani Israel tahu betul tentang kisah ini. Tahu betul tentang kisah negeri Ilah. Allah berfirman, kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a Yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabt atau hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Justru Allah uji mereka hari Sabtu itu. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka melakukan kefasikan. Jadi ingatkan, tidak mau tahu. Akhirnya Allah datangkan cobaan, makin diuji sama Allah. Perlu Bapak Ibu tahu juga ya, umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan Bapak Ibu sekalian,
itu kalau sudah mau datang siksaannya, justru Allah limpahkan nikmat luar biasa. Kaum Hud, kaum Saleh, kaum Thamud, ya. Ini 3 hari, 4 hari, beberapa hari sebelum ya, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah justru banyakkan hasil panennya, peternakan mereka jadi berkembang, badan mereka menjadi sehat, pasar mereka jadi ramai, ya, sehingga mereka tambah lalai. Makanya kalau Bapak Ibu melihat nikmat memuncak pada seseorang di mana dia melakukan pelanggaran agama, ya, maka berarti itu adalah tadarruj namanya. Tadarruj itu adalah tahapan siksaan yang Allah kasih. Jadi biasanya Allah kasih dia siksaan atau makin dilimpahkan nikmat supaya dia makin lalai, karena dasarnya Allah sudah tahu orangnya tidak mau baik. Kita lihat ayat 164-nya, lanjutannya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian dan agar mereka bertakwa. Jadi ini cerita tentang kaum yang kedua dan kaum yang ketiga. Jadi kaum yang kedua melarang kaum yang kedua melarang kaum yang pertama. Kaum pertama tadi kan buat dosa tuh, memancing hari Sabtu. Datang kelompok kedua ingatkan, jangan, nggak boleh. Kelompok ketiga datang mengatakan kepada kelompok kedua, nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Makanya di sini dikatakan, ya. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, kaum yang ketiga berkata kepada kaum yang kedua, mengapa kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Biarkan aja tuh kelompok pertama buat mengambil ikan segala macam, nanti Allah hukum kok. Tapi mereka tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nasihati, tidak pernah ingatkan. Mereka menjawab, yang menjawab ini adalah kelompok kedua. Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab hari kiamat. Minimal kami sudah amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Nanti masalah mereka dihukum oleh Allah itu urusan Allah gitu. Dan siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka mau sadar gitu. 165-nya, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Dan ini perhatikan ya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, diingatkan tidak mau tahu, tetap melanggar, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Kelompok kedua tadi. Dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras. Yang zalim kata ulama tafsir adalah kelompok pertama sama kelompok ketiga. Disebabkan mereka berbuat fasik. 166-nya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang telah dilarang, nggak usah ingatkan kami, biarin aja, terserah Allah menghukum apalah segala macam, urusan saya, badan-badan saya, kepala-kepala saya, lisan saya. Kita sombong dengan itu, diingatkan tidak mau. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya, jadi maksudnya di sini Allah SWT datangkan hukuman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah jadikan mereka ya, kera selama 3 hari. Berubah jadi kera, dikutuk oleh Allah SWT. Lalu kemudian Allah binasakan setelah 3 hari. Riwayatnya menjelaskan Allah ubah mereka menjadi kera dan babi. Makanya orang Yahudi mendapatkan julukan itu, ya, saudaranya kera dan babi. Memang begitu julukan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.